Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita boleh diberikan kekuatan dan inilah kesempatan kita mau datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kesempatan kita membuka hati untuk mendengarkan firman yang ajaib, yang luar biasa. Malam ini kesempatan kita akan membuka hati kita untuk firman itu boleh menjadi rema buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya berada di Hotel Prima Inn Malioboro, Jalan Gandean, Lor, Yogyakarta. Puji Tuhan, kesempatan pada malam hari ini saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan saya boleh menyampaikan akan isi hati Tuhan buat Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Mari kita akan lihat bersama-sama di dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Kita akan melihat 3 ayat ini atau 4 ayat ini, bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita boleh menjadi keteladanan kita di dalam dunia ini yang tidak mengasihi akan Dia, supaya orang-orang boleh melihat akan sikap dan perbuatan kita di dalam hidup kita sehari-hari untuk dunia ini. Mari kita lihat dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantar, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang ajaib dan memuliakan Bapa yang di surga. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati kami Tuhan, biar Roh Kudus akan bersama-sama untuk mengartikan, menjelaskan akan firman-Mu, supaya firman itu boleh menjadi kekuatan berkat, supaya kami boleh mau menjadi teladan bagi Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kuasailah mereka dengan kuasa dan Roh Kudus. Pakailah mereka Tuhan. Ketika mereka mendengar, ketika mereka merenungkan, Roh Kudus akan memberikan jawaban yang pasti buat mereka, supaya mereka boleh menemukan kebenaran yang ajaib, yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah menjadi kekuatan berkat buat kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat ada beberapa poin yang perlu Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum itu saya memberikan tema pada malam hari ini, sikap keteladanan orang Kristen. Ada berapa sikap yang perlu untuk menjadi teladan bagi kita orang Kristen. Yang pertama adalah bagaimana kita boleh menjadi garam di tengah-tengah dunia yang tidak mengasihi akan Tuhan. Saudaraku, biasa kalau garam yang digunakan oleh ibu-ibu untuk sebagai bumbu masak di rumah. Biasa kalau bumbu masak itu pasti garam yang diutamakan. Kalau tanpa garam pasti masakan kita hampa dan tidak ada arti dan mungkin tidak enak kita menikmati. Mungkin semua ramuannya itu ada. Mungkin semua racikan itu memang kita sudah buat itu sedemikian rupa indah dan bagus, siap kita untuk masak. Ketika kita tidak ada garam, maka semuanya itu tidak ada arti dan tidak ada apa-apa dan tidak akan menikmati apa-apa. Saudaraku yang kekasih, ini menunjukkan bagaimana garam ini bisa mempengaruhi dunia ini. Bagaimana kita ini sebagai garam bisa menggerami akan dunia ini melalui sikap dan perbuatan kita. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, Yesus katakan sini, kamulah adalah garam dunia. Supaya yang menjadi garam yang bertawar dan tidak ada gunanya. Tuhan menunjukkan bagaimana kita harus menjadi garam akan dunia ini, menjadi garam yang luar biasa, supaya ketika kita alami dunia ini, kita bisa mengalami orang lain
orang lain boleh melihat itu semuanya, dan dia boleh ikut akan semua apa yang kita lakukan karena kita hidup di dalam Dia, dan kita boleh menjadi garam dan berkat bagi orang lain. Ketika garam itu menjadi tawar, tidak ada gunanya, pasti akan dibuang, diinjak-injak orang dan tidak ada artinya apa-apa. Itulah untuk menunjukkan bagaimana hidup kita inilah boleh menjadi garam akan dunia ini. Sikap kita, hidup kita ada dalam dunia ini untuk mau menerangi, bisa menolong, menopang, dan menjadi kehidupan kita mulai menunjukkan kasih dan perbuatan hidup kita kepada orang lain. Itu yang diinginkan. Yang kedua, dia katakan sini, bagaimana kita harus menjadi terang dunia. Orang menjadi terang dunia ketika kita akan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi terang dunia. Orang yang menjadi terang dunia, orang yang sudah dipilihan Tuhan, orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, orang-orang yang sudah hidup dalam Tuhan. Ketika dia berdiri di atas gunung, orang pasti akan melihat dia bagaimana cahaya terang yang dia bisa menerangi orang-orang yang ada di bawah itu dengan kasih, dengan perbuatan yang ajaib. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita lihat bersama-sama, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ini menunjukkan bagaimana ketiga terang itu ada di atas gunung. Kita menerangi, tidak satu pun yang tersembunyi. Semua diterangi dengan cahaya terang yang luar biasa, yang bisa memberikan kepada mereka sukacita dan damai sejahtera. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berada di atas, kita bisa menerangi orang-orang yang ada di bawah dengan perbuatan, dengan kasih kita, dengan sikap tutur kata kita, dengan hati yang penuh dengan kemurahan, dengan kebaikan kita, menunjukkan itu kepada mereka. Orang-orang yang boleh melihat itu, mereka boleh akan menjadi teladan, menjadi contoh untuk mereka terapkan bagi keluarga mereka masing-masing. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, karena itu Tuhan katakan sini pada ayat 15, lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, ini Tuhan menunjukkan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadi garam dan terang, menjadi teladan, bisa menerangi akan rumah tangga kita. Bapak-bapak sebagai imam di tengah-tengah rumah tangga bisa menerangi akan keluarga, istri dan anak-anak. Bagaimana ayah akan menerangi akan istri dan kepada anak-anak, supaya mereka boleh melihat perbuatan yang baik dari suaminya, dan anak-anak juga boleh akan menjadi contoh akan perbuatan yang baik orang tuanya. Saudaraku yang kekasih, itulah yang Tuhan inginkan, menjadi teladan sikap kita orang Kristen dalam dunia ini boleh menjadi contoh dan berkat. Mari kita lihat pada ayat yang ke-16. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-mu yang di surga. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita melihat bagaimana firman Tuhan ini dengan sikap dan perbuatan kita di dalam dunia ini, kita menunjukkan kasih kita ke orang lain, kita menopang orang lain. Kita tidak ada sikap kita untuk bersungut-sungut, tidak ada sikap yang kita punya kebencian, kedengkian kepada orang lain. Kita harus buang semuanya, kita singkirkan semuanya itu, bahwa itu tidak ada artinya apa-apa dan tidak ada gunanya, akan dibuang, diinjak-injak orang. Saudaraku, Tuhan mau menunjukkan kepada kita supaya kita boleh menjadi arti, teladan dan berkat bagi semua orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain boleh melihat dan mengenal Yesus sebagai Tuhan Selamat. Biarlah firman Tuhan yang singkat pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan berkat buat Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Tuhan Yesus itu menjadi terang, dan kita akan menjadi teladan bagi Dia dalam hidup kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lakukan bersama-sama, dan kita berada di dalam dunia ini. Mari kita tutup kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur akan firman-Mu, mengingatkan kami supaya kita mau hidup sebagai garam dan terang, dan kita akan menjadi teladan yang baik akan dunia ini dengan sikap dan perbuatan kami. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami mau lebih dekat, lebih sungguh kepadamu, lebih dekat, lebih intim denganmu, supaya kami boleh mengenal akan Dia, dan roh dalam hidup kita dengan semangat bercahaya, dengan sukacita untuk melakukan yang terbaik, yang ajaib untuk dunia ini dengan perbuatan kita. Tuhan, pakailah kami, ajarlah kami untuk melakukan yang terbaik untuk Engkau. Dan firman Tuhan ini beri kekuatan buat kita, buat Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya.